that you never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me happy, work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. Tell me about that work, 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 work. Oke Pak, sebelumnya maaf Benda dengan Bapak Rusiman. Iya betul. Iya, baik Pak, dengar-dengar Bapak itu sudah pernah menjabat sebagai ketua RT dan sekarang menjadi kaum desa ini kan? Iya betul. Emang saya terjun di masyarakat itu membantu masyarakat juga membantu desa. Itu dari tahun 2001 lah, 2001 2002 saya udah masuk di RT ya. Itu udah sampai berapa periode ya, karena memang di sini kan mau cari anggota RT, ketua RT itu susah banget gitu. Memang kenyataannya, faktanya kan kegiatan RT itu nggak ada upahnya gitu ya, boleh katakan itu hanya pengabdian membantu warga atau masyarakat. Nah sampai tahun 2019 itu saya diangkat lagi jadi RW ya. Jadi RW itu hampir sampai sekarang itu 4 tahun 5 tahun gitu ya. Dan di waktu masih di perjalanan RW itu saya juga dikasih jabatan lagi sebagai kaum ya. Kaum itu kan ngurusin orang yang meninggal itu. Itu sampai sekarang hampir 4 tahun atau 5 tahun saya udah jalanin. Juga masalah RW itu emang kemarin tuh, hari Minggu kemarin itu saya serahkan ya, karena saya sudah begitu banyak lah kerjaannya. Nah selain sekarang itu di RW 1 itu kan kaum itu kan kosong ya. Akhirnya yang tadinya saya dijatah 2 RW, akhirnya saya untuk membantu akhirnya dikasih 3 RW gitu ya. Itu hampir 6 sama 8 lah. Itu 14 RT dan sampai sekarang ya. Emang yang RW itu baru beberapa hari itu udah diganti gitu. Ya selain itu juga saya serahkan RW-nya itu karena ya mungkin kesibukan saya sendiri ya. Ya untuk bertani, ngurusin di masjid, juga ngurusin Madin. Ya sekarang saya udah ngasih pendidikan lah, mendidik sama di Madin itu ya. Itu hanya untuk mengabdi, membantu masyarakat, juga untuk terjun ke masyarakat gitu. Memang masalah kalau pendidikan saya nggak ada pendidikan gitu ya, pendidikannya hanya langsung terjun ke masyarakat gitu, dari RT sampai RW sampai kaum gitu ya. Itu saya jalanin hanya semata-mata yang utama itu ngabdi lah, ngabdi sama masyarakat, juga membantu masyarakat gitu. Itu kalau cara upahnya itu ya boleh katakan nggak ada lah gitu ya. Ya cuman saya sekarang jadi kaum hanya cuman dapat jatah bengkok cara di sini. Itu hanya sampai sekarang saya ditambah 50 bin ya. Kalau kemarin itu masih 100 bin. Jadi sekarang saya di jatah 150 bin. Ya kalau memang saya garap itu ya cukup untuk makan, juga untuk ibadah lah, yang penting untuk ibadah gitu. Gitu. Pak, kalau boleh tahu bengkok itu maksudnya apa? Bengkok itu boleh katakan kan upah ya, upah kerja di masyarakat gitu ya, di desa lah. Kalau yang punya SK gitu seperti perangkat itu sampai 500 ubin lah. Itu sampai hampir 1 hektar per perangkat gitu. Tapi saya kan hanya membantu kaur kesra ya, itu hanya punya ST ya. ST itu surat tugas bukan SK. Kalau SK surat keputusan dari provinsi atau dari kabupaten. Kalau ST surat tugas itu dari desa gitu. Jadi saya nggak punya SK nggak apa gitu ya. Cuman ya itu cuman surat-surat tugas, umpamanya udah boleh katakan udah nggak mau ya, cuman kita serahkan ke yang memberi tugas itu, misalnya seperti lurah gitu saya serahkan gitu. Tapi kan selama jabatan ini juga tidak diperkuat hanya dari masyarakat gitu.
Pak, untuk di bidang keagamaan, apakah sudah ada pembinaan tertentu untuk para warga di sini? Kalau pembinaan, kalau saya sendiri kan bukan ustadz, bukan apa ya. Saya cuman sampingan dari misalnya tahlil tiap malam Jumat. Itu kan udah masyarakat udah banyak ya. Selain itu juga saya sewaktu mulai jadi RW itu saya adakan paguyuban RT RW perangkat BPD itu satu RW ya. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Nah disitulah kita bisa mengambil selain kemasyarakatan juga keagamaan, kita bisa bina RT itu. Jadi ada musyawarah di tingkat RW itu udah diadakan paguyuban RW gitu ya. Itu lingkup BPD perangkat juga yang ada di lingkungan RW itu ikut semua gitu. Jadi saya itu belum terlalu paham dengan jabatan sebagai kaum ini, Pak. Mungkin boleh dijelaskan tugas utama dari kaum ini. Ya, tugas utama itu Karukesra ya. Karukesra itu urusan kemasyarakatan gitu. Tapi kan tidak mungkin terjun sendiri. Akhirnya punya wakil untuk mewakilkan kepada kaum gitu ya. Kalau di sini kaum, kalau mungkin di Jawa Timur atau di Jawa Barat itu dinamakan Modin Kajin gitu. Kalau di sini kaum gitu. Nah itu tujuannya hanya itu membantu Karukesra ya. Karukesra karena Karukesra itu tugasnya di desa, punya atasan ada kepala desa, akhirnya kaum itu punya surat tugas dari desa gitu, lurah khususnya yang memberi itu. Kalau tugasnya khususnya adalah kematian ya, musibah lah. Itu tidak pandang bulu karena kematian itu enggak bisa ditunggu-tunggu gitu ya. Walaupun jam 2, jam 3, jam 4 malam kita harus terjun langsung ke yang musibah itu. Itu tugasnya, tugas utama gitu. Berarti lebih kayak ke jasa gitu ya, Pak? Iya, makanya kalau nggak punya SK gitu ya cuman kalau saya sendiri itu hanya ngibadah lah. Ya tujuannya ya itu cuman kita membantu masyarakat gitu. Ya kalau kita ambil ibadah karena tidak ada upahnya, kalau keagamaan itu adalah kewajiban umat Islam gitu. Umpamanya orang meninggal tidak sampai disolatin, itu orang Islam semua juga punya dosa gitu, punya kesalahan, harus ada yang ngurusin gitu. Kalau sudah orang meninggal itu udah ada yang ngurusin, akhirnya itu semua sudah punya dosa gitu. Ya itu tugas utama kaum, kalau lainnya itu enggak ada. Mungkin kalau keagamaan atau ngajar pendidikan masalah agama itu ya tinggal kemauan daripada kaum itu sendiri gitu. Tujuan utama itu gitu. Makanya bukan tidak pasti semua kaum itu harus terjun ke ngajarin itu ya enggak semua gitu. Itu tergantung dari kaumnya itu sendiri gitu. Lalu untuk mengatasi perbedaan dan menjunjung tinggi kebersamaan, apa itu juga termasuk pekerjaan kaum? Mungkin tugas kebersamaan ya kita ngambilnya dari pertemuan. Misalnya di pertemuan di tahlilan malam Jumat, itu selain cuma tahlilan itu bisa mengarahkan untuk persatuan, keguyuban, terutama memikirkan kebutuhan dari masyarakat, kepentingan masyarakat, apa yang ada di masyarakat, keluh kesahnya masyarakat itu kita dari pihak paguyuban itu bisa memikirkan bersama gitu. Jadi alhamdulillah adanya paguyuban RT itu bisa yang membantu lah. Misalnya ada rumah rusak gitu ya, nggak pasti itu orang mampu ya. Nah kita memikirkan untuk gotong royong lah, membantu tenaga paling enggak gitu. Itu selain itu juga dari apa yang ada di lingkup RW itu kita pikirkan bersama gitu. Itu kalau tujuan kaum itu hanya itu yang paling utama itu adalah kematian. Makanya saya bilangin kalau masalah kematian tugas kaum itu nggak pandang waktu lah. Tengah malam lagi enak-enaknya tidur dibangunin untuk ini urusin ada orang kematian gitu. Bahkan di kematian itu kan orang-orang itu kan harus pikiran, tenaga juga harus
punya percaya diri lah, tidak pandang bulu walaupun itu orangnya yang meninggal bagaimanapun dalam keadaan rusak atau apapun, itu harus, itu yang paling utama adalah tugas kaum itu. Itu ya boleh katakan, makanya saya bilangin kalau tugas kaum itu di sini nggak ada SK lah, surat keputusan dari itu atas itu nggak ada. Cuman itu diangkat dari desa untuk membantu desa gitu umumnya gitu. Oke. Nah, mungkin jika sebagai ketua RT, ketua RW, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan partisipasi warga agar lebih aktif dalam kegiatan bersama di lingkungan ini? Ya, kalau RW itu hanya untuk membantu atau membina masing-masing RT gitu. Yang paling diterjun di masyarakat, yang terjun ke masyarakat itu langsung itu adalah tingkat ya RT gitu ya. RT langsung. RT itu tembung dari rukun tetangga ya, tetangga-tetangga yang dekat, makanya di tingkat RT. Kalau RW itu tingkat warga, jadi semua warga masing-masing RT itu kayak RW itu hak membantu atau memberi nasihat atau bimbingan lah kepada masing-masing RT gitu. Itu yang utama gitu. Oke, selanjutnya entah sebagai kaum, ketua RT ataupun RW, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi Bapak dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, ini kalau yang saya alami itu jadi RT, RW, bahkan sampai sekarang sampai jadi kaum, kalau orang itu tidak mau kesadaran, nggak punya kesadaran atau kesabaran, itu udah putus asa. Misalnya ada permasalahan ya dari RT gitu ya, umpamanya warganya ada pembagian ini ya. Nah itu kalau yang nggak kebagian itu akhirnya kan punya pikiran marah ya. Nah akhirnya yang diolok-olok itu kan RT itu. Tapi kalau RT tidak punya kesabaran gitu ya, paling tidak bisa nasihatin dulu gitu. Oh ya, kamu sekarang belum nampak, nanti mungkin bisa giliran gitu kan, cara-caranya gitu, menasehati masyarakat gitu. Oke, jadi sejauh mana Bapak merasa peran Bapak ini berpengaruh untuk perkembangan lingkungan sekitar ini? Kalau perkembangan itu mungkin dari, yaitu saya bilangin dari masing-masing RT. Kalau ingin RT-nya, lingkungan RT berkembang, itu harus yang paling utama adalah yang memikirkan adalah RT. Misalnya RT punya ingin patrol atau ingin apa gitu, ya kita kayak RT memberi mengajak ke masyarakatnya, ini mau enggak gini itu punya kemajuan. Tapi kalau yang jadi RT itu diam aja atau enggak punya itu, ya akhirnya enggak ada perkembangan apa-apa gitu. Kalau RW itu yang paling utama juga harus apa yang misalnya di tingkat RW gitu ya. Misalnya seperti masjid tingkat RW ya, itu yang memikirkan utama adalah RW-nya. Misalnya tempat pemakaman itu punya hak di masing-masing, maksudnya punya hak yang memikirkan utama itu adalah RW ya. Misalnya jalan lah, jalan raya atau jalan yang kalau sini bukan jalan raya, jalan umum lah. Itu juga yang paling utama memikirkan adalah RW-nya gitu. Umpamanya ada kerusakan, misalnya ada tanggul, ada sungai yang tidak bagus, tidak jalannya tidak baik, itu yang memikirkan utama adalah RW. Nah, RW nanti mengajak kepada masing-masing lingkungan. Nah, setelah RW mengajak RT, nah RT-nya nanti tinggal mengajak ke masyarakatnya gitu. Nah, kalau boleh tahu, apa harapan dan prioritas yang Bapak harapkan untuk lingkungan ini ke depannya, entah sebagai warga, RT, ataupun RW, ataupun kaum? Harapannya? Kalau saya harapannya yang saya bikin itu harus udah saya pikirkan itu harus ditindaklanjuti lah. Misalnya seperti masyarakat itu udah damai lah, aman ya, nggak ada permasalahan. Mungkin itu harapan. Yang penting lingkungan di tingkat RW atau tingkat RT itu bisa masyarakat bersatu, ada masalah dipikirkan bersama, saling gotong royong, saling bantu-membantu, baik pikiran atau tenaga atau harta sebagian gitu. Misalnya ada orang kesusahan ya, misalnya sampai sekarang ya, ada kesusahan,
alhamdulillah orang itu kan nggak tanpa disuruh gitu ya, saling membantu, baik tenaga, pikiran, apa yang dibutuhkan yang di musibah itu udah jalan, udah bagus gitu ya. Misalnya membantu ke apa yang kena musibah itu, misalnya bisa oleh bantuan, misalnya ya cara nangkene selawat lah, uang selawat tawa ya, di bagian ada yang banyak itu biasanya beras gitu ya. Nah itu juga untuk harapan daripada saya yang udah saya jalankan, atau mungkin di tingkat desa udah jalan semua lah, itu ditindaklanjuti atau diperbaiki untuk kedepannya gitu. Itu cuman harapan gitu aja, cuman harapan saya cuman itulah, karena saya sekarang kan saya udah saya serahkan yang RW-nya itu, yang mudah-mudahan saya mengingatkan kepada RW yang baru juga untuk ditingkatkan kerjasamanya atau kemasyarakatannya lah gitu. Kalau karena di yang jadi RT RW itu kadang-kadang kan belum memahami ya terjun masyarakat itu. Tapi alhamdulillah setelah terpilih menjadi RT atau RW itu bisa langsung terjun ke masyarakat secara langsung gitu. Itu kadang-kadang kan orang ya, masyarakat atau warga kan cuman bisa ngomong ya, bisa menilai, tapi kalau menerjunkan sendiri langsung ke masyarakat itu jangan orangnya itu ya bingung ya, punya pikiran itu. Tapi kalau udah jadi RT jadi RW itu bisa langsung terjun ke masyarakat, membantu masyarakat secara langsung juga. Cara apa-apanya itu udah enak lah, nggak sampai disuruh, nggak sampai itu, udah tahu sendiri gitu. Nah terakhir, menurut Bapak apakah lingkungan di sini sudah sesuai dengan harapan Bapak? Saya rasa kalau harapan saya itu ya belum lah. Belumnya ya, mungkin kita kan di RT di RW itu kan tidak hanya mengandalkan ini ya, di lingkungan aja, juga dari desa. Cuman yang dari desa itu kan kadang-kadang ada pembagian, ada tarikan apa, itu kan masih orangnya kan masih kalau nggak punya kesadaran itu kan masih itu, kadang-kadang ada bantuan ya udah kayak kalau bolak-balik di panu duwai kayak umpama kayak dari dulure tangkap atau dulure RT ya di wai kayak aku sebenarnya ndak gue kan esi duwe pikiran kayak gue, tapi mudah-mudahan mengarepke kan wong kudunya dari terus juga dari desa juga memikirkan keluh kesah daripada masyarakatnya gitu. Ya itu cukup banyak ya pengalaman dari Bapak. Ya mungkin saya kan ya cuman bisa ngomong karena ya omongan saya sih nggak bagus, atau saya pendidikan saya nggak punya pendidikan. Ya pendidikan langsung terjun di masyarakat gitu. Kalau pendidikan sekolah saya nggak ada, cuman SD aja, cuman tamat SD gitu. Tapi kan kita dari berpuluh-puluh tahun itu terjun ke masyarakat, gimana keluh kesah masyarakat, juga kemauan masyarakat, juga gimana masyarakat bersatu gitu. Cuman pendidikan saya dari masyarakat aja gitu. Kalau pendidikan saya terus terang saya nggak punya apa-apa, makanya saya dipilih jadi RT udah berapa periode, cuman udah terusin aja gitu aja. Pendidikan itu enggak terlalu berpengaruh. Iya, mungkin kalau sampai sekarang mungkin ya, kita kalau zaman saya tamatan SD itu mungkin kalau sekarang tamatan SMP pun masih kalah sama yang tamatan SD dulu gitu. Kalau sekarang kan kita cuman cara kiannya hanya mengejar ijazah atau tamatan gitu. Kalau dulu itu sekolah dulu ya, misalnya seperti bahasa Jawa ya, jenengan kabeh urung bakal bisa bahasa Jawa ya, bahasa ngoko, bahasa Singalus. Tapi kan kemudian diajar bahasa zamannya aku diajar bahasa Indonesia 6 kelas 3 sampai kelas 6 gitu. Dan kelas 1 sampai kelas 3 ya diwaris tetap bahasa Jawa, bahasa halus.
Makanya wong-wong sing gemian sing ndeni sopan santun, tata krama sing bagus ya. Tapi sekarang umpamanya di pihak sekolah enggak ada pendidikan khusus, misalnya ya mungkin ada ya, bahasa Jawa mungkin ada kan. Ada. Tapi kan misalnya di SD aja ada bahasa Jawa, tapi kan cuma satu pelajaran berapa lah. Kadang-kadang 1 minggu cuma umpamanya 1 kali dipelajari, diajarkan cuma berapa menit lah, umpamanya setengah jam, ya kapan mau bisa gitu. Itu bahkan kalau dulu saya di bahasa Jawa itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu udah kalau belum kelas 3 itu belum bisa belum diajarin bahasa Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan sekarang harapan saya mungkin karena kita orang-orang Jawa memang dari sopan santun adabnya orang Jawa itu dinilai punya ramah tamah itu dari bahasa Jawa gitu. Itu punya keistimewaan bahasa Jawa atau orang-orang Jawa gitu. Oke, jadi terima kasih ya Pak atas wawasan Bapak ini bisa menjadi pelajaran untuk kami ke depannya, Iya, Pak. iya. Ya, terima kasih dan maaf apabila ada kata yang mungkin kurang jelas atau kurang bisa diterima di hati Bapak. Ya mungkin saya juga karena ya kayak Nadia kan langsung ini ya, cuman saya nggak bisa cara papanya nata dulu apa yang mau ditanyakan, umpamanya mau seperti di desa mau jadi perangkat itu di tes ya, ada ujian ini itu dikasih tahu, oh ini nanti yang ditanyakan ini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun saya pertanyaannya nggak lengkap, nggak sesuai kalian sama kami semua, ya saya juga minta maaf, hanya kemampuan saya hanya cuma bisa ngomong apa yang saya katakan itu memang fakta saya secara yang saya alami sendiri, bukan saya mengada-adakan itu enggak gitu. Ya kayak kamu kan udah orang sini kan udah paham lah gitu. Oke. Gitu. Cukup sekian ya Pak. Terima kasih banyak. Iya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kami semua gitu jadi bisa nantinya itu harus bisa terjun ke masyarakat lah, itu yang paling utama. Walaupun kamu semua jabatan tinggi sampai titel apa, tapi itu nggak terjun ke masyarakat, itu nggak kemana keluh kesah, kemauan masyarakat, tata cara masyarakat, hidup bermasyarakat, itu yang kamu bisa, nanti kita bisa ambil hikmahnya daripada terjun ke masyarakat seperti ini. Nanya-nanya dulu sama yang tahu gitu kan, jadi nantinya aku kemudian tahu takon dia masalah jadi kan kayak gue gitu. Oke, baik Pak, sebelumnya dengan Bapak Ratno Betul. Oke, jadi saya ingin bertanya kepada Bapak tentang bagaimana cara Bapak memimpin sebagai Ketua RT di lingkungan ini. Nah, pertama-tama Bapak itu sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua RT? Kurang lebih 7 tahun. Oke. Nah, jika boleh tahu, apa alasan Bapak meminati jabatan ini? Saya tidak meminat karena saya dipaksa dipilih oleh warga masyarakat setempat. Oke. Nah, bagaimana reaksi keluarga Bapak saat mengetahui Bapak telah menjadi Ketua RT? Kelihatannya girang dan senang. Oke. Nah, bagaimana sistem pemilihan Ketua RT di lingkungan ini, Pak? Baik-baik saja. Nah, kalau boleh tahu, apa saja kegiatan sosial yang sudah ataupun sering dilaksanakan di lingkungan ini? Ya, kerja bakti, terus kadang-kadang ada jembatan mabat, ya saya kerahkan ke warga masyarakat se-RT. Mungkin ada kegiatan lain seperti di bidang keagamaan? Ya, kalau tiap malam Jumat itu melaksanakan Yasin Tahlil di lingkungan RT ini. Oke. Nah, saya ingin bertanya tentang masalah sosial yang biasanya sering terjadi dan memungkinkan Bapak untuk turun tangan. Misalnya, jika masih ada warga yang membuang sampah di sungai secara sembarangan, bagaimana solusi yang akan Bapak berikan untuk masalah tersebut? Saya sudah sering memberi solusi, tapi karena saya itu memimpin warga banyak,
kadang-kadang ada yang nurut, kadang-kadang yang ada yang nggak nurut. Oke. Nah, ada lagi, jika ada salah satu warga atau terjadi masalah antar warga yang menyebabkan kerusuhan dan mengganggu warga yang lainnya, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Gimana? Jika ada warga yang menyebabkan kerusuhan ataupun bertengkar, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya saya undang ya, saya datang ke tempat yang sedang bikin rusuh atau ribut. Terus saya kasih tahu, kasih arahan biar jangan sampai terjadi keributan di antara sesama lingkungan di RT 5. Oke. Nah, bagaimana respon Bapak jika tahu ada warga yang tidak turut serta untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial tertentu? Langsung saya tegur orangnya, saya datangi ke rumahnya, terus saya kasih solusi biar orang itu mau mengikuti segala kegiatan di lingkungan. Oke. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi warga yang tidak terima ataupun melakukan protes dengan kebijakan yang sudah ditetapkan di sini? Kalau yang nggak terima, langsung saya konfirmasi dengan ketua RW, langsung saya bawa ke rumah ketua RW, terus nanti RW yang mau menyelesaikan. Oke. Nah, menurut Bapak, apakah sarana dan infrastruktur di lingkungan ini sudah layak dan sudah cukup memenuhi kepentingan bersama untuk melindungi? Alhamdulillah sudah. Ya. Apakah Bapak mempunyai rencana dengan melakukan program atau kegiatan tertentu untuk memajukan lingkungan ini ke depannya nanti? Pasti ada, cuman belum dikumpulkan lagi karena ini ya biasanya setiap tahun baru itu saya kumpulkan, tapi tahun ini insya Allah mau saya kumpulkan nanti di bulan Februari. Nah, menurut Bapak, apakah lingkungan ini sudah sesuai dengan kriteria lingkungan yang baik menurut Bapak? Udah. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf jika saya ada kata yang kurang bisa dipahami ataupun kurang berkenan hati Bapak. Saya mohon maaf. Ya, sama-sama, saya juga ya gimana lah cara diwawancara itu ya karena belum terbiasa ya bisa dibilang saya itu mendadak, jadi ya masalah kata-kata itu lepetan lah, kurang terarah ya. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ya.